Cina kembali kalah versus Jepang. Efek baiknya, timnas Indonesia makin dekat ke pintu masuk Piala Dunia 2026. Perlu diketahui, Cina versus Jepang bermain di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini digelar di Xiamen Egret Stadium, Selasa malam WIB. Pada laga tersebut, Koki Ogawa menyumbangkan 2 gol untuk Jepang, dengan 1 gol lainnya dicetak oleh Ko Itakura. Cina hanya bisa memperkecil ketertinggalan melalui gol Lin Liangming. Hasil ini membuat Jepang masih belum terkalahkan di fase grup. Tim Samurai Biru nyaman di puncak klasemen grup C. Demikian yang dikutip dari laman resmi AFC. Peluang pertama diciptakan Cina saat laga berjalan 10 menit lewat tendangan Wei Shihao, tetapi arah bola masih melenceng dari gawang. Jepang mendominasi penguasaan bola, tetapi mereka baru bisa membuat ancaman pada menit ke-25. Takefusa Kubo memberikan bola ke Keito Nakamura yang lalu mengontrol bola sebelum melepaskan tendangan. Namun, bola melenceng ke sisi kanan gawang dan keluar lapangan. Jepang mendapatkan kans emas pada menit ke-38. Bola rebound di kotak penalti ditendang Kubo, tetapi masih bisa ditepis Wang Dalei. Tim tamu baru bisa membuka skor semenit kemudian. Koki Ogawa mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulannya di kotak penalti setelah memanfaatkan bola sepak pojok. Cina tertinggal 1-0. Gawang Cina kembali kebobolan sebelum babak pertama berakhir, tepatnya menit ke-51 melalui skema yang sama. Ko Itakura menanduk bola hasil sepak pojok ke pojok kiri gawang. Jepang unggul 2-0 atas Cina di babak pertama. Cina memberikan perlawanan di babak kedua dengan mencetak gol balasan 4 menit selepas jeda, lewat tendangan terukur Lin Liangming. Skor menjadi 2-1. Jepang langsung merespons pada menit ke-54. Serangan dari sisi kiri dituntaskan dengan sundulan Koki Ogawa di gawang. Jepang unggul 3-1 atas Cina. Pada menit ke-70, tuan rumah nyaris mencetak gol kedua lewat tendangan Wei Shihao. Namun, kiper Jepang Zion Suzuki masih bisa menyelamatkan gawangnya. Tidak ada gol tambahan hingga pertandingan berakhir. Skuad asuhan Hajime Moriyasu menang 3-1 atas pasukan tirai bambu. Selanjutnya, potensi kemenangan timnas Jepang atas Bahrain di matchday ke-7 grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Maret 2025 akan mendekatkan timnas Indonesia ke pintu masuk Piala Dunia 2026. Ya, setelah di laga sebelumnya sukses menundukkan Cina dengan skor 3-1, kini timnas Jepang diprediksi akan menang lagi di laga selanjutnya melawan Bahrain. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 makin terbuka lebar. Hingga matchday ke-6 grup C, skuad Samurai Biru, julukan timnas Jepang kukuh, di puncak klasemen dengan 16 angka. Mengekor di posisi 2 ada timnas Australia dengan 7 angka. Kemudian di posisi 3, 4, 5, dan 6 ada timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang sama-sama mengemas 6 angka. Timnas Indonesia berada di posisi yang lebih baik atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina karena unggul produktivitas gol. Berdasarkan kondisi ini, timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menempati posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kebetulan, timnas Indonesia akan tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Sydney, Australia, pada Kamis 20 Maret 2025. Meski secara ranking FIFA berbeda jauh, 26 berbanding 276, 130 dunia, kualitas pemain timnas Indonesia bisa dibilang lebih baik ketimbang Australia. Timnas Indonesia bisa menyalip Australia jika 3 skenario di bawah ini terjadi. Pertama, timnas Indonesia menang atas Australia, sesuatu yang tidak mustahil bagi timnas Indonesia saat ini. Faktor kedua, berharap laga Arab Saudi melawan Cina berakhir imbang. Satu lagi, berharap timnas Jepang menang atas Bahrain. Dari segi manapun, Jepang diunggulkan menang atas Bahrain. Terlebih laga digelar di kandang sendiri. Apalagi timnas Jepang dipastikan memburu kemenangan melawan Bahrain. Sebab, jika memenangkan laga ini, skuad Hajime Moriyasu dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan nilai sempurna.
Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir percaya diri timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, untuk mewujudkan hal itu, Erick Thohir merasa PSSI tidak bisa sendirian. Harus ada bantuan dari segala pihak, baik itu pemerintah atau swasta, dan tentunya para supporter. Banyak orang mengatakan bahwa kita ini raksasa yang sedang tidur. Oleh karena itu, kita harus bangkit dan lolos ke Piala 2026, ujar Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu meras untuk mewujudkan hal tersebut. PSSI tidak bisa bergerak sendiri. Pasalnya, pihaknya butuh dukungan dari berbagai pihak. Dukungan pemerintah sangat penting, sektor swasta sangat penting, dan juga federasi, ujarnya. Selanjutnya, komentator sepak bola, Justinus Laksana alias Coach Justin, menyebut Shin Tae-yong telah membunuh karir Elkan Bagot di timnas Indonesia. Coach Justin mengeluarkan kalimat seperti itu karena kesal Shin Tae-yong tak kunjung memanggil bek milik Blackpool FC itu ke timnas Indonesia sejak kelar Piala Asia 2023. Sejak saat itu, Shin Tae-yong seakan alergi terhadap Elkan Bagot. Dalam beberapa kesempatan, Shin Tae-yong ditanya apa alasan tidak memanggil Elkan Bagot. Ia malah meminta wartawan menanyakan kondisi di atas kepada Elkan Bagot. Shin Tae-yong bunuh karir Elkan Bagot loh. Anak muda semua bikin kesalahan, masa ia enggak dipanggil lagi ke timnas Indonesia? Kan jahat namanya. Dulu itu ya, si Elkan lebih memilih kita ketimbang Thailand tempatnya lahir. Kita harus hargai itu, kata Coach Justin, Selasa, 24 Desember 2024. Harusnya Shin Tae-yong jelasin ke publik kenapa enggak panggil Elkan Bagot. Kita, netizen, berhak untuk tahu itu. Sampai sekarang, kita hanya berandai-andai saja. Lanjut pria berusia 57 tahun ini. Coach Justin juga meminta kepada Shin Tae-yong agar tidak egois dalam membuat keputusan, karena itu bisa berpengaruh terhadap dukungan supporter kepada dirinya. Dia kemarin ngemis dengan, meskipun gagal di AFF, tapi bok ya jangan egois gitu, tegas Coach Justin. Coach Justin secara terang-terangan menyebut Shin Tae-yong bukanlah pilihan terbaik untuk timnas Indonesia di level Piala Dunia. Menurut gua, kalau timnas Indonesia lolos Piala Dunia, PSSI harus mengganti Shin Tae-yong. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, dia harus diganti, kata Coach Justin. Lebih lanjut, Coach Justin menyarankan agar PSSI menunjuk pelatih asal Belanda untuk menggantikan Shin Tae-yong. Alasannya cukup sederhana, menurutnya banyak pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berasal dari Belanda, sehingga pelatih Belanda dianggap lebih memahami budaya dan gaya bermain mereka. Kalau datengin pelatih Belanda, dia sudah tahu pemainnya, sudah tahu budayanya, sudah tahu komunikasinya, ujar Coach Justin. Pernyataan Coach Justin ini tentu memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sebagian mendukung gagasannya, menganggap Shin Tae-yong memang perlu diganti jika Indonesia ingin lebih kompetitif di Piala Dunia, tapi ada juga sebagian supporter yang tidak setuju. Lantas, kalian setuju tidak dengan pendapat Coach Justin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.